Shalom, perkenalkan nama saya Gracie Christina Batubara, Grup C semester 3, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya mau menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Yang pertama yaitu landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material. Adapun contoh tersebut yaitu tentang pesawat terbang, dapat pula bersifat konseptual. Pendidikan antara lain dapat dipahami dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut praktek, sehingga kita dapat mengenal istilah praktek pendidikan, dan kedua dari sudut studi sehingga kita dikenal istilah studi pendidikan. Adapun jenis-jenis landasan pendidikan yaitu yang pertama landasan religius, yang kedua landasan filosofi pendidikan, yang ketiga landasan ilmiah pendidikan, dan yang keempat landasan yuridis atau hukum pendidikan. Yang kedua yaitu asas Tutwuri Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tutwuri Handayani mengandung arti pendidikan dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru pendidikan membantunya. Asas Tutwuri Handayani yang kini menjadi semboyan Kementerian Pendidikan Nasional, asas ini memberi kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri dan ada kemungkinan melakukan kesalahan tanpa ada tindakan pendidikan. Yang ketiga yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, erat kaitan dan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat ataupun pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah seyogyanya mengembangkan sekurang-kurangnya dua hal pokok. Sesuai dengan uraian di atas, mengindikasikan bahwa pemerintah secara lintas sektoral telah mengupayakan usaha-usaha untuk menjawab tantangan asas pendidikan sepanjang hayat dan cara pandangan sarana dan prasarana, kesempatan serta sumber daya manusia yang menunjang. Yang keempat yaitu asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Pengertian tentang belajar mandiri sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli. Adapun peran utamanya yaitu yang pertama, fasilitator. Guru diharapkan mengatur sumber belajar agar mempermudah proses belajar. Yang kedua, motivator. Mengupayakan timbulnya prakuasa untuk memanfaatkan belajar dengan baik. Yang ketiga, organisator. Tugas untuk mengorganisasikan peserta didik guna mempermudah proses belajar yang diajarkan. Yang keempat, inovator. Guru sebagai sumber pemberi informasi peserta didik mudah dalam proses belajar. Yang kelima yaitu kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Mengembangkan kemandirian atau memberi peluang untuk diri sendiri mendapatkan wawasan yang ada di dalam pembelajaran. Adapun kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, siswa harus bertanggung jawab di dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua yaitu di dalam proses belajar mengajar kita bisa menggunakan buku paket, modul, ataupun internet. Yang ketiga, kita dapat melaksanakan les sampingan agar kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita atau wawasan kita. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Shalom.